Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, gimana? Masih tetap semangat? Kalau memang masih semangat, baik kita mulai ibadah kali ini dengan kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 20. Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku, bait yang satu saja ya. Yuk, Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhan ku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhan ku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Iya, kasih Tuhan sungguh besar, kasih-Nya kepadaku, kepada adik-adik dan kepada kita semua. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa untuk berdoa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, yang menyertai kami senantiasa selalu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan yang sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Baik, saatnya kita akan membaca Alkitab. Kita buka Alkitab yang sudah adik-adik persiapkan. Buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama di Kitab Kejadian. Kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang akan dibacakan oleh salah seorang teman kalian. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan batu itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu ini lah yang pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Nah, itu tadi pembacaan Alkitabnya hari ini. Nah, adik-adik, nih, pada suatu hari terjadi keributan antara kakak dan adik. Si adik marah
karena selalu disuruh-suruh oleh kakaknya. Menurut adik, kakaknya itu pemalas. Terus kemudian kayak bos. Dan si kakak bilang kalau si adik terus-terusan meminta uang jajannya karena uang jajannya adiknya habis. Karena adiknya itu suka makan, jadi uang jajannya sudah habis duluan. Jadi mau beli lagi, uang jajannya sudah habis. Nah, kata si kakak, kamu sering minta uang jajan dari aku karena selalu kehabisan uang. Ya, selalu kehabisan uang dia. Itu kata si kakak. Nah, sebenarnya menurut si kakaknya, nggak masalah kalau duit aku selalu diminta oleh adikku. Asal kalau si kakak minta tolong sama adik, dia harus selalu mau membantu si kakak. Nah, tetapi menurut si adik, pertolongannya itu sudah cukup banyak dibanding uang jajan yang dikasih oleh kakaknya. Nah, kata adiknya, udah cukup. Nggak sebanding uang jajannya yang dikasih sama si kakak sama apa yang sudah aku lakukan buat kakakku. Nah, adik-adik, sama dengan yang terjadi tadi antara kakak dan adik, itu pula yang terjadi antara Laban dan Yakub. Laban merasa, aku lebih tua. Wajar dong kalau aku menyuruh Yakub. Ya, wajar kalau aku, si Laban, menyuruh Yakub untuk bekerja sama aku. Selain Yakub tinggal di rumah Laban, tinggal di rumah aku, dia juga mengambil 2 orang anaknya untuk menjadi istrinya. Jadi kata si Laban, wajar Yakub kerja sama aku. Nah, akan tetapi Yakub berpikiran beda lagi. Aku bekerja sudah 14 tahun. 14 tahun aku bekerja kepada Laban. Laban bertambah kaya, dan aku pun bertambah hartaku. Wajar dong, sudah 14 tahun. Nah, kemudian Yakub berpikir, Laban licik. Laban memanfaatkan aku nih. Karena keterbatasan aku, dan menurut Laban itu wajar. Wajar Yakub diperlakukan seperti itu. Nah, karena Yakub merasa dia diperlakukan tidak adil, akhirnya Yakub lari keluar dari rumah Laban, membawa semua keluarganya, 2 orang istrinya dan anak-anaknya. Semua marah. Yakub marah, Laban pun marah. Semua juga kesal. Tetapi Tuhan menuntun mereka. Nah, Tuhan menuntun mereka, menuntun Laban, menuntun Yakub untuk mencari satu penyelesaian di antara pertikaian mereka. Nah, penyelesaiannya ini yang berkenan kepada Tuhan tentunya. Nah, kemudian mereka duduk bersama, mereka membicarakan dengan baik-baik, dengan memperhatikan hak masing-masing. Hak masing-masing itu siapa? Haknya Laban dan haknya Yakub. Kemudian mereka membuat satu perjanjian dengan mendirikan tumpukan batu. Nah, tumpukan batu ini adalah perjanjian buat mereka berdua bahwa mereka sudah berdamai. Nah, permasalahan antara Yakub dengan Laban dapat diselesaikan dan mereka
bersikap saling menghargai. Nah, adik-adik, dalam menghadapi persoalan, ya, dalam menghadapi permasalahan, adik-adik, nah, tidak usah dicari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kamu yang salah, kamu yang salah, bukan kamu yang salah. Tidak perlu seperti itu. Terus kemudian, ini wajar. Wajar kok aku berbuat seperti itu. Itu wajar kok berbuat seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Ya, semua harus saling menghargai. Ya, semua harus saling menghargai. Tidak menganggap dirinya, tidak menganggap bahwa aku lebih dari orang lain, sehingga aku bisa berbuat seenaknya kepada orang lain. Tidak seperti itu. Kita, adik-adik, harus bisa menghargai orang lain. Ya, menghargai yang lebih tua menghargai yang lebih muda, kemudian yang muda bisa menghargai dan menghormati yang lebih tua. Nah, itu yang harus kita ingat hari ini ya adik-adik. Dan bagaimana kita semua sama-sama menyelesaikan permasalahan tanpa ada yang dirugikan. Ya adik-adik, minta pertolongan kepada Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kita menyelesaikan persoalan atau permasalahan dengan orang lain. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik adik-adik, demikian tadi firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan kali ini, Kakak ajak adik-adik untuk membuka kembali Kidung Cerianya. Kidung Ceria nomor 20. Ya, Kidung Ceria nomor 20, bait yang ketiga. Bila ku masuk di sorga kelak, dan ku memandang Rajaku tetap, maka kidungku takkan dimerdu. Yesus Tuhanku mengasihiku. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat. Ada pokok-pokok doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Seperti biasa, pokok-pokok doa itu adalah gereja, kemudian bangsa dan negara, teman yang berulang tahun, yang sakit. Kemudian kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami baca tadi, dan yang kami baru saja dengarkan ya Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing ya Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak mencari siapa yang salah, kami tidak mencari siapa yang benar, tetapi kami memohon pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam menyelesaikan permasalahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami ya Tuhan, khususnya gereja GPIB Pengharapan Cibinong. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati pelayanan GPIB Pengharapan Cibinong. Biarlah pelayanan itu boleh seturut dan sekehendak dengan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami.
bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati pimpinan-pimpinan kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden, Tuhan memberkati menteri-menteri dan seluruh perangkat negara ya Tuhan. Tuhan yang memberkati senantiasa selalu. Terlebih khusus ya Tuhan, di dalam pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan yang senantiasa memberikan kami kesehatan. Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami ya Tuhan, untuk tetap menuruti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Ya Tuhan yang memberkati setiap makanan, Tuhan yang memberkati setiap obat-obatan yang mereka minum. Biarlah melalui itu semua, pasal penyembuhan yang dari Tuhan, boleh teman-teman kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan surga, sukalah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, nah, untuk persembahan bisa adik-adik masukkan di dalam amplop, kemudian bisa disatukan sama punya mama papa. Nah, kemudian bisa diserahkan di gereja. Ya, jadi persembahannya bisa adik-adik masukin ke dalam amplop tuh. Kemudian titip ke mama papa. Mama papa yang akan serahkan ke gereja. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita tutup dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 184. Kidung Ceria nomor 184, bait yang pertama saja ya adik-adik. Kidung Ceria 184, bermacam-macam anak. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hati sama semuanya. Ya. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan tutup dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus, seraya kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, menyertai adik-adik hamba ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Sekali lagi, Kak Yosafat mau ingatkan sama adik-adik, tetap ikuti aturan pemerintah. Ingat, 1, rajin cuci tangan pakai sabun. 2, selalu kenakan masker. Ya, manapun adik-adik berada, gunakan masker. Makan makanan yang bergizi, kemudian menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan dengan orang lain, olahraga di rumah saja. Kemudian berjemur. Ya, adik-adik, berjemur. Dan yang terakhir, jika memang terpaksa adik-adik harus keluar rumah, gunakan masker senantiasa selalu, dan ketika kembali ke rumah, cuci tangan dan bersihkan semua, ganti baju semua. Ya, ingat itu adik-adik, supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di ibadah minggu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.